وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan segala-galanya yang mana Dia Maha yang selalu memberi pintu rahmat. Semoga Allah Ta'ala yang memberi doa-doanya untuk bagi setiap insan supaya insan itu menuruti doa-doa Allah Ta'ala Subhanahu. Salawat dan salam kita lakukan buat Rabbul Alamin yakni Habibana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kata pengantar daripada kita perhatikan tentang penonton yang asalkan dari ini, sedikit kita ambil daripada kitab Qisasul Anbiya yang menunjukkan ini. Kita mungkin sudah pada mengerti atau pada paham Abu Bashar kita, yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam. Bapa manusia itu adalah Nabi Adam. Mak kita, ibu kita semuanya yaitu adalah Nabi Siti Hawa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini di dalam kitab Qisasul Anbiya halaman pertama, halaman 3, baris yang kelima, agak sedikit bodoh, 5 dari atas. Di situ ditukil dalam bentuk bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Arab. Sebab kitab Qisasul Anbiya itu ada 2 versi. Ada yang versinya bahasa Arab itu tebal, ada lagi versinya bahasa Melayu agak tipis sedikit. Ini bisa jadi kitab ya. Kitab itu maknanya tulisan, atau ulama ahli itu tulisan. Dihimpunkan tulisan itu menjadi sebuah argumentasi, menjadi sebuah yang dapat kita ambil manfaat, itu kitab namanya. Tapi umumnya bahasa kitab ini termaktub atau tercatat yang mana dalam bentuk bahasa Arab, itu kitab. Sehingga kita mengenal lagi yang disebut dengan bahasa kurrasah, yaitu buku. Kurrasatun itu ada 2 maknanya. Ada maknanya buku tulis memang, ada maknanya kurrasat itu buku yang muat dan isi dalamnya itu adalah seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, dan ilmu tafsir yang disebut dengan terjemahan. Itu namanya kurrasat. Itulah sekelumit daripada tentang bahasa Arab yang bergelintirnya bahasa Arab itu bisa membuat makna. Jadi bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa yang sangat sensitif. Waktu saya di Jambi dulu, saya pernah ngomong dengan dosen Al-Mutahiri Ma'ad Jambi. Jadi kata beliau, bahasa yang paling sulit itu adalah 12 bahasa, termasuk bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab 12 tahun belum fasih dalam berbicara bahasa Arab, belum bisa mengerti makna bahasa Arab. Ini kita baru rombongan duduk di Indonesia, mendengar orang bahasa Arab itu sudah mulai bahasa Arab. Namun tak ada masalah, kita ada masalah. Saya punya teman, saya sebutkan orang, tamu datang Syekh Mekah dari Mekah juga, diparikan peraturan itu kita tidak sudah wajib kita menyewa itu orang Arab itu untuk berdialog bahasa Arab. Mana kata Syekh, mana sebutkan kata Syekh
yang kita mengenal yang disebut dengan kamus al-mungkin itu, di situ mengupas tentang bahasa Arab yang mungkin beratnya kalau ditimbang itu adalah 5 kilo kamus al-mungkin itu. Situ memuat dan mengupas masalah bahasa Arab, dan mungkin itu adalah kamus yang dikarang oleh orang Yunani dan dia tidak masuk agama Islam. Adakah kitab yang tidak dimulai dengan bismillah? Ada, yaitu kamus al-mungkin namanya. Di situ bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab lagi, dan di situ dikenal pula yang disebut dengan tarikh al-Nabawi yang membahas masalah sejarah kehidupan para nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lain. Situ ada menceritakan Imam Ibnu Khaldun, Imam Ibnu Battuta, Imam Ibnu Rushd, dan di situ menceritakan Imam Ibnu Sina dan lain sebagainya. Di dalam kamus itulah daripada sebagai pengantar bahasa Arab itu memang bahasa yang cukup sensitif. Allahu Akbar dengan Allah Akbar itu beda. Ihdinas siratal mustaqim dengan ihdinas siratal mustaqim beda maknanya. Alhamdu dengan alhamdu itu sudah maknanya berbeda. Alhamdu itu maknanya segala puji bagi Allah, tapi kalau alhamdu itu dari mana artinya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya belum kalimat Allah belum. Maknanya iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu beda. Iyya itu maknanya hanya kepada Engkau kami menyembah. Iyya hanya kepada Allah, tapi kalau iya itu matahari maknanya. Jauh perbedaan. Li'ila fi Quraisy dengan li'ila fi Quraisy itu beda. Saya qulus sufaha dengan saya qulus subha beda. Ini di sini memang keahlian kita pertama dalam ilmu tajwid memang jawwala yujawwidu tajwidan fa'ala fa'ilu taf'ilan, ya, fa'ala fa'ilu taf'ilan jawwala yujawwidu tajwidan, artinya membagus ucapan, membagus di dalam membaca Al-Quran. Makanya dari Muhammad bersabda, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa manusia yang ingin bercakap, yang ingin berkomunikasi, berdialog, artinya berbicara dengan Allah, falyaqra'il Qur'an, tapi hendaklah baca Al-Quran. Al-Quran yang bagaimana? Al-Quran yang menggunakan dengan bahasa tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suara pas-pasan yang bersin, bulan lagi bisa. Tapi kita tidak memiliki ilmu tajwid yang mumpuni, tetapi ada keinginan kita untuk membacanya dan ada pula keinginan kita untuk belajar, itu mendapatkan pahala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita membaca Al-Quran meskipun terbata-bata tetap mendapatkan pahala hujjah, tetap mendapatkan dua pahala. Artinya membaca Al-Quran secara terbata-bata sudah mendapatkan dua pahala, apalagi membaca Al-Quran dengan fasih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kisah Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, yang mana inilah manusia yang pertama sekali yang disebut dengan adanya pernikahan. Siti Hawa nikah dengan Nabi Adam, Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa, lahirlah 4 orang putra putri, Ikrimah dan Buddha, Abil dan Qabil. Disinilah terjadi yang pembunuhan yang pertama sekali di atas muka bumi ini antara Abil dan Qabil. Inilah yang menyebabkan pembunuhan pertama sekali di atas dunia ini. Lalu Nabi Adam alaihissalam setelah mendengar berita terjadinya pembunuhan
Maka Nabi Adam itu tertidurlah. Nabi Adam tertidur lalu mendapatkan satu wahyu. Kalau kita tidur mimpi duit, tak dapat duit. Nabi Adam tidur mendapat wahyu dari Allah. Kata Allah, wahai Adam, kalau engkau ingin mengetahui caranya untuk menghapus daripada putramu ini, kata Nabi Adam, bacalah yang sebagaimana mahar ketika engkau menikah dengan Siti Hawa. Apa mahar ketika Nabi Adam itu menikah dengan Siti Hawa? Yaitu adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu di dalam kitab Al-Muyassar, kitab Al-Muyassar ini dikarang oleh Al-Imam As-Sa'udi, yang mana di situ yang dikarang oleh Al-Imam Abi Shalih As-Sa'udiyah. Itu adalah ulama mutaakhirin, ulama sekarang kita ini. As-Sa'udiyah memang pendapatnya di situ agak berselisih, akan tetapi kalau kita membuka pemahaman itu tak jadi masalah. Di dalam kitab Al-Muyassar itu andai kata seseorang itu membaca sholawat kepada Nabi daripada minggu ini sampai minggu depan, dari Rabu ini misalkan kita baca sampai menunggu Rabu yang depan ini, itu kita terhitung dalam kifarat dosa. Maknanya kita itu terlepas daripada khata yang disebut dengan dosa. Jadi perbuatan kita bisa terhapus dosa kita itu adalah dengan banyaknya membaca sholat, dengan banyak membaca sholawat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi kita mengenal di dalam diri kita ini atau di dalam Islam itu kita mengenal yang disebut dengan tariqat. Maaf ya, kalau memang Anda tidak memahami ini, ada yang disebut dengan tariqat Naqadariyah, Naqsabandiyah, ada yang disebut dengan tariqat Syaziliyah, ada yang disebut dengan tariqat Tijaniyah, ada yang disebut dengan tariqat Satariyah, ada yang disebut dengan tariqat Aidilisiyah dan lain sebagainya. Ini semuanya berinduk kepada sholawat. Ini semuanya berinduk kepada sholawat. Maknanya tariqat ini tidak akan dipandang sah jikalau tidak bersolawat terlebih dahulu. Tariqat itu mana memang ada yang anti, memang dengan tariqat ini ada yang anti. Kenapa? Sebab nadanya lah kurang mungkin barangkali. Mungkin bagi kita yang belum sampai ke sana, barangkali mungkin bisa saja kita mengatakan anti barangkali. Inilah yang disebut oleh baginda Rasul, man tawadda bil ilmi bi ghairi ahlihi. Barang siapa yang menempatkan ilmu bukan kepada tempatnya, bukan kepada ahlinya, kal khanadir al muqallid al khanadir, itu seperti mengalungkan hewan yang 4 kaki itu dan mereka itu tidak mengerti. Contohnya itu kita mengalungkan berlian kepada kucing misalkan, sangka itu untuk membagus itu kucing. Perasaan kucing itu adalah untuk mengesihkan dia, untuk menjadi korban bagi dia. Itulah gambarannya. Jadi memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, apalagi ilmu hikmah, maka itu adalah dianggap sesat oleh mereka itu. Maka ilmu yang seperti ini, ilmu yang sifatnya siri-siri seperti ini, tidak perlu itu sampaikan di jamaah umum. Kenapa? Sebab karena ini adalah ilmu rahasia. Ujung-ujung balik lagi sini nggak menjadi Tuhan. Nah ini yang menjadi Tuhan baru lagi kayak hikam lah, tak makan tadi itu. Nah menurut nggak menjadi Tuhan. Itulah. Jadi dengan adanya sholawat ini kita bisa mengkifarat dosa kita dan bisa kita itu adalah menghapus dosa kita yang disebut dengan sholat, yang disebut dengan sholawat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih membahas seputar hikmah yang ketiga daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikam ini banyak, versinya itu banyak, syarah-syarahnya itu banyak. Ada yang disebut dengan Al-Hikam Iqazul Himam, ada lagi yang disebut dengan Al-Hikam Hayat As-Sindi, ada lagi yang disebut dengan
seperti ayat As-Sindi itu. Jadi hakikat itu banyak, yang menyalahkannya itu banyak. Maka oleh karena itulah keutamaan Al-Quran. Dia tidak bisa disyarat-syaratkan. Dia itu tidak bisa disyarat-syaratkan oleh siapapun. Kalau Al-Qiyah Ibnu Malik, mungkin barangkali pernah mendengar bahasa Al-Qiyah Ibnu Malik, itu banyak yang menyalahkan. Ada namanya Imam As-Soban, ada namanya Imam Budi, ada namanya Al-Qiyah Ibnu Dahlan, ada namanya Al-Qiyah Khadari, ada lagi yang namanya Al-Qiyah yang dimaksud dengan Yasin, ada lagi Ammar dan lain sebagainya. Banyak kan? Jadi kita ini kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah, kalau kita bandingkan dengan ilmu Allah, maka diri kita ini hanyalah sebatas setetes ilmu pun tidak ada. Oleh karena itu orang yang ahli tasawuf kerjaannya menyandingkan sifatnya dengan sifat Allah supaya tidak sombong. Allah Ta'ala itu al-mutakabbir, yang besar itu yang kecil. Allah Ta'ala al-ghani, kita adalah al-faqir. Allah Ta'ala kaya, kita adalah miskin. Ini tujuan belajar tasawuf. Allah Ta'ala alim, kita adalah al-jahil, itu adalah bodoh. Kalau bukan karena kehendak Allah, mampukah kita duduk di sini? Mampukah kita membaca kitab ini? Tak akan mampu. Makanya ada doa, Allahumma la tansa fadluhu illa ma'ajatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ada sebagian ulama yang sampai tersinggung, namun patut disampaikan kalau ada kata ini dapat menyinggung. Ada sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya orang yang memiliki pangkat, dia memakan duit yang hasil pangkat namun tidak jelas ini, itu sama halnya dia adalah membawa bara api masuk ke dalam rumahnya dan dimakanlah oleh anak istri dia. Jadi kalau pangkat itu sesuai saja lah. Kalau PNS gaji 3 juta, ya 3 juta atau sama apa usaha. Kecuali memang dari atas sedikit nampak, tak dari mana, tak ada masalah. Kau sama-sama. Ini ada pula nampak. Kami juta. Ada pula lagi. Mati hidup ini adalah mati. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, sawabiqul himam la takhruqu aswar al-aqdar. Himmah apapun itu tidak akan mampu menembus takdir Allah Ta'ala. Kita ini hidup adalah di dalam lingkaran takdir Allah. Manusia tidak akan mampu daripada takdir Allah Ta'ala ini. Maksudnya dia tidak akan mampu lari daripada takdir Allah. Lari di Mekah takdir, lari daripada Pinang Turki, daripada Pinang Turki ke sini takdir. Memang hidup kita ini adalah tidak akan pernah lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung masalah kemarin di dalam masalah usaha, kasab, buka, tawajuh tadi, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Di dalam kerja kita, di dalam tawajuh kita, juga di dalam doa kita, itu terbagi menjadi 4 golongan. Kita bekerja itu bagi kita ini akan menjadi 4 golongan. Yang pertama, mayyara rizqa min Allah Ta'ala wa minal kasbi fa huwa musyrik. Barang siapa manusia yang melihat, barang siapa manusia yang berprasangka dia itu menghasilkan rezeki, dia dapat rezeki dari Allah, tetapi hasil daripada usahanya itu adalah musyrik. Itu adalah etikatnya orang musyrik. Saya ulangi lagi, barang siapa yang berprasangka dia mendapatkan rezeki, dia mendapatkan duit ini adalah daripada Allah memang, tapi adalah melalui hasil daripada kasabnya ini, melalui hasil daripada kerjanya ini, itu adalah musyrik. Bagaimana tidak musyrik? Dia tadi mengatakan Allah yang memberi, tapi ada usahanya. Berarti di sini seakan-akan menduakan Allah.
tunggal itu bagaimana? Nanti ke belakang. Hikamnya begini memang, agak keras sedikit. Jadi barang siapa yang mencari rezeki, mendapatkan duit misalkan 5 triliun, melamun tak kepalang-palang sebelum ada undang-undang pelarangan, nanti kan siapa tahu presiden kita buat ada undang-undang pelarangan, nah nanti kita dapat melamun. Jadi melamun dahulu. Jadi barang siapa yang melamun, nanti kita melamun ini, dapatlah duit dalam lamunan kita itu hasil memang dapat duit limiti, tak kepalang-palang. Dapat duit limiti ini kita berprasangka duit ini adalah dari Allah, namun ada ikhtiar kita, namun ada usaha kita. Ini bahasa tasawuf ya. Bahasa tasawuf yang disamakan dengan bahasa fikih. Fikih itu meminta tapi bertawar, meminta tapi berikhtiar. Ini bahasa tasawuf yang dulu dibawa dengan bahasa fikih. Yang dituntut yang dibawa oleh Rasulullah ilmu itu 3. Yang pertama tauhid, yang kedua tasawuf, yang ketiga fikih. Tauhid lain bahasanya, fikih lain bahasanya, tasawuf juga lain bahasanya, namun menjadi satu. Tauhid tugasnya adalah untuk mengenal Allah. Fikih artinya untuk tata cara itu supaya benar menghadap Allah, contohnya sembahyang atau salat. Allahu Akbar, itu kenal Allah, tapi tidak ada ilmu cara untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ini sah, tidak ibadah kita tidak sah. Kita menghadap Allah mestilah suci, mestilah bodoh terlebih dahulu. Tak mungkinlah kita dengan Allah tapi najis sampai di sini lalu sembahyang. Itu tak mungkin kan? Ini tauhid fikih bagian ini. Allahu Akbar fikih. Menurut ilmu fikih, andai kata orang sembahyang tosakan bersungguh yang tak bersungguh, yang tak berwajib sah, tapi ada tasawuf darinya. Betul? Menurut ilmu fikih membaca khutbah, andai kata kita sembahyang baca khutbah cukup dengan anu ada hadis naik di atas ini, anu saja bersih anu di mana aja. Ayuhal mu'minuna sah, itu menurut fikih yang penting tertutup usah dan betul sah menurut fikih, tapi ada tasawuf berarti. Betul? Jadi fikih dan tasawuf tauhid ini adalah saling bekerja sama. Kata ulama ahli tasawuf, kata ulama ahli fikih, bekerjalah engkau dan engkau bertawakal kepada Allah, niscaya rezekimu itu akan diberi oleh Allah. Fikih, tasawuf ada artinya jangan sampai engkau mensekutukan Allah. Namun ketika kita berusaha, ya sudah, hidup kita ini memang bekerja dalam ibadah, tapi jangan menyangka bahwasanya kerja kita itu mampu menghasilkan duit. Akan tetapi duit itu adalah memang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Jadi ketika kita berusaha, lalu dengan usaha kita memang rezeki betul dari Allah, tapi tidak ada usaha juga, berarti seakan-akan menyangka Allah Ta'ala itu tidak mampu memberikan rezeki. Kita lihat ular di dalam batu, apa benar usaha ular? Duduk dalam batu, apa kerja ular? Tak ada kerja, tapi ketika Faja'at min husnata asyrata'ina, ketika Nabi Musa membelah itu batu lalu muncratlah 12 mata air di situ, dan di dalam kitab tafsir sesungguhnya Nabi Musa melihat ular yang sedang makan daun kayu. Tapi apakah usaha ular ini? Berarti menunjukkan kudrat Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala di situ. Andai kata kita tidak berusaha pun saat ini, Allah Ta'ala jatuhkan limuti
Bisakah kita berpikir sedikit? Bisakah kita bayangkan sedikit itu? Itu semua adalah dalam lingkaran takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali di antara kita mungkin pernah, maaf sekali, namun ingin supaya mendekatkan kepada pemahaman. Mungkin di antara kita pernah mempunyai kenangan-kenangan, ada kita dengan pacar, tapi ada kenyataan kita tidak jadi dengan pacar kita. Allah kita itu jadi dengan orang lain. Ini namanya takdir. Jadi siang dan malam dan siang kau pikirkan dia, namun dia adalah bukan jodohmu. Janganlah engkau benci, jangan engkau berdengki, wahai sang pujaan hati. Janganlah engkau lalaikan diriku, maka janganlah engkau mengharap daripada diriku itu. Ini ya Allah, tapi tak ada masalah, ini bahasa cinta ini. Aku ini jikalau hidup tanpamu, maka seakan-akan melayanglah berjalan di atas dunia ini. Mengapa? Sebab karena aku tidak melihat wajahmu, dan aku lihat mentari yang terbit daripada ufuk timur, lalu terbenamlah kepada ufuk barat, maka seakan-akan aku terbayang semua itu ya Allah. Jangan dilarang, ini adalah bahasa cinta dengan dilarang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham ya? Jadi barang siapa yang menyangka di dalam hatinya itu dia mendapatkan rezeki, tetapi adalah dari Allah, tapi ada takdirnya pula lagi melalui hasil daripada usahanya, melalui daripada ikhtiarnya, melalui kekuatan dia, itu adalah iktikadnya orang musyrik. Yang kedua, may yara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri an yakhtaru amla fa huwa syakkun munafiq. Yang kedua itu barang siapa yang menyangka rezeki atau kekayaannya itu datangnya dari Allah, wala yadri, dan dia tidak mengetahui dan ini adalah rezeki dari Allah, amla atau tidak, bahwa syakkun munafik, dan orang yang model ini adalah munafik. Aku dapat kekayaan bukan dari Allah, aku dapat kekayaan bukan juga hasil usahaku, tapi orang beri. Aku jadi PNS itu bukan dari Allah, dan bukan pula aku itu ikut calon, ikut prasangka aku itu menjadi itu. Ini adalah iktikadnya orang munafik, paham? Jadi ketika kita menyangka bahwasanya kita mendapatkan rezeki bukan dari Allah dan bukan pula daripada kasab kita, namun rezeki itu ada di depan mata kita, itu adalah iktikadnya orang munafik. Yang maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, may yara rizqa min Allah wa la yata'aqqah aw yusallahu li ajril kasab wa fasik. Lagi barang siapa manusia itu adalah menyangka rezeki itu hasil semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala menunjukkan rezeki itu dengan cara kasab wa fasik, yaitu adalah iktikadnya orang fasik. Ini barang siapa manusia yang beranggapan bahwa rezekinya itu adalah dari Allah, tetapi rezeki itu hendaklah dijemput dengan cara dikasab, hendaklah dijemput dengan cara dicari, maka itu adalah iktikadnya orang fasik. Lagi, may yara rizqa min Allah wahdah wa ikhrajan haqqahu wa la ya'sa li ajrillah wa huwa mu'min mukhlis. Barang siapa yang menyangka bahwasanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan Allah Ta'ala mengeluarkan rezeki itu dengan cara mana saja, tetapi dia tidak bermaksiat dengan Allah, baik dengan kasab maupun dengan ikhtiar dia, bahwa mukmin khalis, orang yang semacam ini adalah orang yang beriman lagi ikhlas. Saya ulangi lagi, barang siapa yang
yang Allah berikan aku tidak akan lupa kepadanya yang memberi rezeki itu. Iktikad yang semacam ini adalah iktikadnya orang ikhlas, iktikadnya orang yang mukhlis mukmin, yaitu ikhlas bagi umat. Makanya untuk yang mencapai sedikit naik motor ngomong itu tak mana Allah malam iktikad. Kemudian urusan itu urusan iktikad yang penting kopi dulu. Yang penting kopi dulu. Nah ini kadang-kadang kenapa sebab karena keterlegolan batin kita ini. Oleh karena itu melajari atau belajar ilmu tasawuf ini adalah ilmu hati, ilmu batin yang mana supaya batinnya itu benar, supaya batinnya itu lurus. Menurut keterangan para guru, bahwasanya batin itu bukan kekurangan, walaupun sebagian orang itu mengatakan batin itu adalah ilmu kanuragan, ada terbang, ada itu, yaitu tahu. Cuma batin yang sejati itu adalah membenarkan niat, membetulkan niat semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang batin tuh, ada yang pendek batin tuh. Batin itu kan adalah hati. Batin itu adalah hati dan tugas hati ini adalah waqatma'innul qulub, yaitu adalah supaya tentram jiwa dan tenang untuk mencapai rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau itu pada membaca berkuah, pada yang menurut jangan mulai kuah, simpan aja lah itu, siapa tahu ada saat kan. Jangan dibuang, cuman jangan melakukan ilmu batin yang dunia seperti itu. Pandai angkat batu dari kawah itu bukan ilmu batin. Batin itu adalah membersihkan hati. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab itu adalah gelarnya Abu Hafs, singa dalam pangan di dalam peperangan. Tapi ketika dia berpendapat cerdiknya Imam Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang alim, orang yang paling gagah perkasa itu adalah ketika orang yang menyerangnya tetapi yang mampu dengan berbuat kebaikan di sini, ini adalah orang yang kuat, ini adalah orang yang alim, orang yang bijak. Jadi ketika kita diserang orang namun kita balas baik lagi, nah inilah yang disebut dengan akhlakul azimah. Akhlak itu dibagi dua, ada akhlakul azimah, ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang baik dibalas baik itu namanya akhlakul karimah umum. Akhlakul azimah yang jahat dibalas baik Rasulullah. Contohnya itu ketika Rasulullah hidup di tanah Yathrib yang disebut dengan Madinah, di pasar Madinah itu ada orang Yahudi yang kerjaannya itu tak ada lain dan tidak bukan menggunjing Nabi setiap hari. Tapi Nabi balas dengan belayan yang sangat lembut. Nabi pagi-pagi menyuapkan itu. Ini adalah akhlakul azimah namanya. Mungkin kalau kita ada orang bukti yang semacam itu kerjaannya menumpak kita, menyinggung kita siapa tadi, mungkin kalau tengok engkau ini nanti tidak itulah menunjukkan diri kita ini belum mencapai tingkatan akhlakul azimah. Untuk mencapai akhlakul azimah ini adalah butuh keyakinan di dalam dada dan butuh pelatihan di dalam jiwa, Oleh karena itu jawab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi akhlakul azimah ini, maka hendaklah kita lihat hikayat-hikayat para nabi, hikayat-hikayatnya para sahabat tabi'in dan ashabut tabi'in, supaya menjadi motivasi bagi diri kita untuk meraih kebenaran yang betul-betul kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah di kita ini. Oleh para ulama kita tentunya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana beriman dengan takdir itu mengandung hal. Beriman dengan takdir itu hukumnya adalah wajib. Percaya dengan takdir itu adalah salah satu rukun iman. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada pula yang nambahkan rukun Islam 6. Apa yang 6 setelah sampai ke Mekah balik? Tidak gitu. Jadi rukun Islam itu 5 dan rukun iman itu adalah 6. Maka yang 6 ini wajib kita percaya, yaitu adalah baik kita mempercayai tentang
adanya hamba itu kadang-kala adanya kafir, kadang-kala adanya baik, dan kadang-kala adanya buruk, dan kadang-kala adanya musyrik. Wajib kita mengimani itu. Dan yang ketiga itu yajib 'alaika an tu'mina annama qudrallah fi azalillah tudabiru wa ma la yaqdar yastahi wa lahu. Yang terakhir, yang ketiga itu wajib bagi kita mengimani Allah Ta'ala itu adalah menakdirkan sesuatu itu memang sesuai pada zaman azalinya, baik yang mustahil maupun yang tidak mustahil. Yang tidak mustahil wajar. Contoh yang tidak mustahil wajar yaitu jadi orang alim. Kenapa? Sebab dia belajar. Tapi yang tidak masuk pada akal kita tiba-tiba belajar tidak, tapi dia jadi orang alim, yang disebut dengan laduni ini tadi. Barang ini kan pada akal kita ini adalah mustahil, tetapi apabila Allah sudah berkehendak, fala mustahilata min hukumillahi ta'ala. Barang sesuatu apapun tidak akan mustahil apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Jadi hidup ini adalah di bawah lingkaran takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di mana kita sedang dilanda gelisah dalam hati kita, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, janganlah engkau bersedih, berlarut-larut dan serta engkau itu mencaci takdir Allah Ta'ala sehingga engkau itu lupa dengan takdir ini. Oleh karena itu orang yang bijak dia tidak akan gampang-gampang mencaci takdir Allah. Kenapa harus begini? Seharusnya begini, betul? Kan ini kan selalu dalam hati kita. Kenapa harus begini dan aku harus begini? Sadar bahwasanya kita ini adalah hidup pada takdirnya Allah, Dan ketika kita melakukan sesuatu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan, maka tancapkan ke dalam hatimu, di dalam diri kita ini. Satu, ada yang disebut dengan menyimpan nur Muhammad. Yang kedua, ada yang disebut dengan nur Allah. Mustahil nur Muhammad dan nur Allah ini engkau ada bermaksiat. Maka oleh karena itu ketika kita ingin bermaksiat, maka rasakanlah di dalam diri kita ini adalah berjalan takdirnya Allah Ta'ala. Sedetik setelah ini kita tidak tahu, barangkali kita meninggal dunia. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai para sahabat, di mana engkau asyik dengan dunia, maka sempatkanlah dirimu untuk melihat yang ada di depanmu itu. Sewaktu itu adalah kuburan. Artinya hidup manusia ini pasti akan kembali ke sini. Jadi ketika kita sibuk dengan urusan dunia, coba kita bayangkan suatu saat bagaimana kita dikafankan, suatu saat kita dimandikan, dan suatu saat kita menjadi bahan tontonan, dan semua akan mengiringi kita. Tidak ada satupun yang menemani terkecuali amal dan ilmu kita. Itu pun adalah dengan takdir Allah. Kita pasti kembali ke sana. Kembali ke sana itu adalah bukan akhir daripada kehidupan, tetapi awal daripada perjalanan yang cukup panjang. Bahkan ulama ahli tafsir menyebutkan satu hari di alam kubur itu diibaratkan berapa puluh ribu tahun di atas dunia ini. Itulah saking sulitnya hidup di alam akhirat ini. Wahai jemaah semuanya, maka hendaklah kita berkaca kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Luqmanul Hakim, dan juga termasuk daripada Imran. Kenapa? Sebab mereka mengajak anak istri mereka itu berdakwah, dan mereka juga berdakwah. Dakwah itu tidak semestinya menggaming assalamualaikum, tidak. Mengajak orang berbuat baik itu juga adalah dakwah. Makanya di dalam istilah huruf itu fasda bima tu'mar, dor daripada pintu ke pintu, menurut paham daripada sebahagian sahabat kita, itu hukumnya adalah seakan-akan disunatkan. Makanya dakwah Nabi ada dakwah siriyatul dakwah, ada dakwah jahriyatul dakwah, ada dakwah Nabi secara terang-terangan, ada dakwah Nabi secara mengusir dor daripada pintu ke pintu. Namun setelah adanya
bersifat supaya tetangga kita dengan adanya kita menutup itu tidak tersinggung, maka kita panggil dakwah yang paling hebat, yaitu adalah dengan azan. Azan itu adalah dakwah yang paling hebat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dakwah yang paling sempurna itu adalah azan. Jadi supaya kita ini menjadi orang yang sadar dengan takdir, maka dalam kita berpikir tawakkul sa'atan khairun min alfi ibadah, berpikir sesaat tentang apa yang dijadikan oleh Allah pada diri kita itu adalah jauh berfaedah daripada kita beribadah tapi tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul di sini pada malam hari ini hendaknya juga kelak kita dikumpulkan oleh Allah taala di akhirat pada tempat yang layak. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Rabbana